There's not much to do. Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hati selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku lagi ya. Dan ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Jadi kenapa sih aku tuh kalau misalnya aktivitas tuh nggak pernah yang dari masih gelap gitu ya aku udah aktivitas. Karena kalau misalnya pagi-pagi tuh walaupun bangun aku tuh cepet gitu ya, aku tuh jarang yang langsung beraktivitas ke dapur teman-teman. Karena kalau di pagi-pagi kayak gitu, aku tuh lebih senang lanjutin buat editan. Terus juga buru-buru buat voice over, ataupun hanya sekedar ngeditin video gitu ya. Nanti udah agak siangan dikit baru deh aku beraktivitas. Voice, not sleeping well. Nah teman-teman, tadi tuh aku sedikit rapi-rapi di dapur gitu ya, ngelap-ngelap gitulah, beres-beres. Terus di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu. Di sana juga ada tumpukan cucian piring yang belum aku susun, tapi ya sudahlah ya, biarkan sajalah dia di situ dulu. Di sini aku mau beresin dulu lah dapur ini, aku mau sapu. Nah ini tuh dapur aku, masya Allah, entah kenapa ya setiap pagi gitu ya, ini tuh lantai beneran kagak enak banget buat diinjek, beneran kayak apa ya, kayak nginjek tanah gitu teman-teman. Padahal ini tuh kan setiap sore habis masak selalu aku bersihin. Terus juga pokoknya ini tuh udah aku rapiin gitu teman-teman. Dan aku juga nggak ada yang beraktivitas gimana-gimana gitu di dapur ini. Tapi entah kenapa gitu ya, kalau misalnya di pagi hari dapur aku tuh kayak selalu aja kotor. Ya mungkin gitulah ya teman-teman, resiko kalau rumahnya itu banyak bolongannya di mana-mana ya. Ya semogalah nanti Allah ganti dapur aku ini dengan dapur yang baru. Amin. Oke, udah beres aku tuh nyapu-nyapu. Di sini tuh aku mau lanjutin ke urusan cucian aku yang udah aku beresin. Jadi itu aku tinggal ngeluarin aja dari pengering, karena memang tadi tuh aku sambil nyuci gitu ya. Kalau misalnya cucian teman-teman, aku itu bangun tidur itu langsung cuci muka, gosok gigi, terus langsung deh masukin pakaian ke dalam mesin cuci. Pokoknya seneng banget dan bersyukur luar biasa banget aku tuh punya mesin cuci, dan ini tuh semua berkat kalian semua. Terima kasih ya teman-temanku semuanya, berkat kalian yang udah selalu setia nonton video aku gitu ya, apalagi yang udah sering nonton dan gak skip iklan. Masya Allah, makasih banget. Mesin cuci ini tuh aku anggap hadiah dari kalian semua, masya Allah. Oke deh, aku lanjut ya. Di sini aku tuh mau jemurin pakaian yang udah aku cuci tadi. Ini tuh adalah spray yang tadi malam aku ganti ya. Buat kalian yang belum nonton video aku yang ganti spray, boleh kalian tonton dulu video aku sebelum video ini. Jadi teman-teman, cucian aku ini tuh kayak bener-bener nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak gitu loh. Aku ngerasa kok sedikit banget gitu ya cucian aku. Mungkin kalau spray ini tuh nggak ada, kayak kelihatan dikit banget gitu cucian aku teman-teman. Alhamdulillah lah ya kalau misalnya cucian itu sedikit. Nah teman-teman, ini tuh cuaca hari ini kayak bener-bener itu kelihatan mendung gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ini tuh bukan cuman mendung doang. Memang udah agak hampir siang gitu ya, sekitar jam berapa ya, kayak jam 11-an gitu. Hujan itu turun teman-teman, tapi bukan hujan yang deras gitu ya, cuman kayak gerimis gitu, kayak gerimis turun gitu ya, tapi agak gede-gede gitu. Kayak mana sih, pokoknya hujan, cuman dia tuh nggak lama teman-teman, cuman bentar doang gitu. Tapi ya aku tuh langsung kocar-kacir dong teman-teman buat ngangkatin jemuran pakaian aku ini. Nah setelah aku angkatin jemuran pakaian aku ini tuh kayak sebagian itu udah ada yang kering gitu ya, kayak spray gitu teman-teman. Itu aku pindahin ke teras gitu ya. Ya Allah, sekarang itu hujan itu sering banget ngeprank gitu ya. Karena memang kan sekarang itu lagi diinfokan cuaca itu lagi benar-benar ekstrim di mana-mana ya teman-teman. Tapi kadang itu suka apa ya, kayak suka sedih aja gitu teman-teman ngelihat ngelihat orang-orang yang mungkin terdampak cuaca ekstrim, baik yang kena cuaca ekstrimnya itu yang kena kemarau ataupun yang kena banjir gitu. Masya Allah, semogalah Allah itu melindungi saudara-saudara kita yang saat ini tuh lagi kena musibah ya, amin. Oke deh, lanjut ya. Di sini aku tuh mau beresin kamar juga nih teman-teman. Pokoknya kalau pagi-pagi mah wajib ya beresin kamar. Ya walaupun itu bakalan nanti diacak-acak lagi sama si Twin, ya udah biarin aja lah ya teman-teman. Untung aja gitu ya, maknya ini badannya besar, tenaganya kuat gitu ya. Jadi bisa beres-beres terus. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need.
Oh iya teman-teman, kemarin itu sempat ada yang nge-DM aku, katanya itu Bunda Twin, aku lihat pengikut Bunda Twin di Facebook itu udah luar biasa banyak gitu ya. Bunda Twin gajian berapa katanya. Nah teman-teman, sebenarnya yang pengikutnya banyak itu bukan akun aku ya, tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab membuat akun atas nama aku, dan dia dengan sengaja mencuri video-video yang udah aku upload di YouTube. Jadi untuk kalian nih yang saat ini lagi bermain Facebook gitu, terus kalian itu lihat ada video aku, dan itu tuh aku uploadnya bukan di fanspage aku. Fanspage aku itu kan namanya Bunda Twin Rumah Kayu. Nah pengikut aku tuh masih di bawah 1000 teman-teman, masih sekitar 700-an. Kalau misalnya kalian itu cek ada video aku, terus kalian itu cek profilnya dan itu pengikutnya udah di atas 10.000, berarti akun tersebut itu adalah akun palsu teman-teman. Mohon bantuannya untuk dilaporkan ya teman-teman, karena aku susah-susah bikin video, malah dia yang menikmati hasil kerja keras aku gitu ya. Ya aku sih untuk berusaha untuk ikhlas ya teman-teman, karena ya aku juga nggak bisa berbuat banyak. Aku juga udah minta tolong ke teman-teman aku buat melaporkan akun tersebut gitu, tapi ya sampai saat sekarang ini akunnya itu masih belum di-banned gitu sama pihak Facebook. Mungkin buat kalian yang tahu gimana caranya biar akun tersebut tuh bisa di-banned gitu ya, boleh ya teman-teman kalian tuh DM aku buat ngasih tahu, atau mungkin kalian boleh tulis juga di kolom komen gitu. Karena gini ya teman-teman, bukannya aku itu apa-apa gitu ya, karena kan itu namanya mencuri ya teman-teman. Dia tuh juga nggak ada izin sama aku buat ngambil video-video aku gitu ya. Jadi kadang itu kayak ngerasa sedih. Bikin video ini tuh bukan hal yang mudah loh teman-teman, kayak bener-bener susah gitu ya bikin video ini. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil karya kita dengan sengaja kayak gitu tuh kayak bener-bener kayak rasanya tuh sakit banget di hati gitu ya. Tapi alhamdulillah sih makin kesini aku udah berusaha buat ikhlas teman-teman. Ya mungkin dia itu lagi mencoba mencari rezeki di atas karya orang lain gitu ya, dan ya mungkin apa ya teman-teman, itu kesannya itu kayak jadinya mencuri gitu ya. Tapi aku berusaha untuk ikhlas ya, walaupun apa ya teman-teman, sebenarnya itu kayak kesel gitu ya, tapi ya semoga lah teman-teman aku tuh benar-benar bisa ikhlas gitu ya, karena aku yakin teman-teman insya Allah rezeki kita itu udah ada yang ngatur gitu ya. Mungkin itu rezekinya dia gitu ya, dengan mencuri video aku dia itu bisa mendapat penghasilan. Ya udahlah, ikhlasin aja. Oke deh teman-teman, kita lanjut dulu ya. Daripada bahas-bahas itu, aku tuh jadi kayak suka apa ya, suka kayak sedih gitu teman-teman. Apa ya, karya aku tuh ada yang curi gitu ya. Cuman kita itu beralih topik aja biar aku juga nggak terlalu kepikiran. Oke, di sini aku tuh lipatin pakaian, dan di sini tuh aku tuh direcokin sama anak-anak. Nah kalau adek teman-teman, adek itu ya yang di bagian paling dekat sama aku. Nah itu adek, yang di sampingnya itu kakak. Kalau adek dia tuh jarang banget teman-teman yang ngegangguin aku sampai ngebukain lipatan pakaian gitu. Nah kalau kakak gitu ya, aku tuh seringnya pas ngelipat pakaian itu tuh malah dibuka lagi gitu sama kakak teman-teman. Jadi kadang itu ya aku suka kayak ngomel gitu teman-teman, karena kan ngelipat pakaian ini kalian tahu dong ya, kerjaannya itu benar-benar bikin mager, dan kadang itu kayak capek aja gitu rasanya ngurusin pakaian gitu. Jadi kalau misalnya diacak-acak lagi tuh, aduh ya Allah, bener-bener deh ya, ini tuh rasanya itu emosi tuh nyampe ke ubun-ubun gitu ya. Apalagi kan kita sama emak ini kan kesabaran itu cuma setipis tisu gitu ya. Jadi mendingan aku tuh suruh aja anak-anak buat pergi, daripada ntar itu aku kesel gitu dan hari-hari aku bakalan rusak teman-teman, karena mood aku jelek gitu ya, karena aku kesel. Ya Allah, keselek aku tuh. Oke deh teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, lipatan pakaian ini tuh khusus pakaiannya anak-anak doang yang aku lipat teman-teman. Karena tadi malam pas aku ngelipat pakaian yang aku nyusun pakaian itu ya, kan aku ada bilang kalau aku ngelipat pakaian itu bareng Pak suami. Itu tuh aku pisahin pakaian anak-anak teman-teman. Karena apa? Karena udah nggak sanggup dan kecapean banget ya. Makanya ya di sini baru pagi ini deh gitu ya, atau hari ini aku itu lipatin pakaiannya anak-anak gitu teman-teman. Aku tuh udah mulai gitu ya teman-teman, kayak ngerasa gitu ya, ini tuh lipatan pakaian anak-anak ini pengen aku ubah gitu teman-teman. Mungkin gak pakai metode KonMari lagi gitu ya, biar lebih bisa dipisahkan per kategori gitu ya. Karena tipe lemari aku itu kan dia tuh terlalu tinggi gitu teman-teman, dan gak ada rak-rakannya yang lain gitu kan. Itu kan di bagian lemarinya anak-anak itu kan dari lantainya itu ke atap raknya itu kan kayak tinggi gitu teman-teman. Jadi aku tuh mungkin gitu ya, kalau misalnya nanti itu udah agak senggang gitu ya, atau kapan gitu, pengen banget sih teman-teman kayak ngerubah lipatannya ya, mungkin gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah teman-teman. Sebenarnya metode KonMari itu bagus banget, jadi lemari anak-anak itu jarang yang berantakan gitu. Cuman terkadang itu apa ya, aku tuh
ngasal gitu naruhnya teman-teman. Jadi semuanya aku campurin gitu ya. Sebagusnya itu tuh dipisahin per kategori atau per jenisnya. Misalnya atasan ya atasan doang gitu ya, kayak dress ya dress semuanya gitu, setelan ya setelan aja gitu, maunya gitu. Jadi pas kita mau ngambil-ngambil tuh mudah gitu ya. Ya nanti deh teman-teman kapan aku udah mood gitu ya, aku baru beresin deh ya untuk lemari pakaian lagi. Kalau sekarang itu nggak tahu kenapa, padahal itu udah beberapa hari gitu ya teman-teman, aku itu kayak udah nyampe di rumah gitu kan, setelah mudik, tapi kayak badannya tuh masih ada rasa capeknya gitu loh teman-teman, kayak masih capek gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya, padahal aku tuh udah istirahat gitu ya, tapi kayak masih ada capeknya. Ya Allah, beneran deh. Bahkan ya teman-teman, kalau aku tuh kayak udah ngerasa capek gitu ya, aku tuh jadi kadang itu kayak mager banget buat ngedit gitu ya. Jadi kadang itu aku tuh cuman ngedit video tuh dikit doang gitu ya, minimal kayak cuman 2 doang gitu sehari. Padahal sebenarnya stok videoku tuh ada beberapa gitu ya. Kalau pas lagi semangat itu biasanya aku tuh bisa ngedit bahkan sampai 5 video loh teman-teman, sehari bisa diedit dan juga bisa di voice over sekalian. Tapi karena aku mager ya cuman kayak dapat kadang tuh cuman 2 gitu ya, tapi itu pun udah syukur ya teman-teman. Jadi alhamdulillah gitu ya, masih bisa dubbing segitu, sebanyak 2 video gitu ya. Jadi setidaknya itu masih ada lah stoknya video, jadi nggak keburu-buru banget gitu. Pokoknya aku itu kayak bener-bener berusaha banget pengen bikin stok video teman-teman, biar aku tuh nggak kayak dikejar-kejar setan gitu ya kalau misalnya ngedit sama ngupload gitu. Karena dengan kesibukan aku gitu ya, yang ngurusin anak-anak, yang kadang-kadang anak-anak itu tantrumnya kumat lah segala macem, belum lagi aku yang ngerasa capek gitu. Kadang itu aku mau mager teman-teman buat ngedit, buat record gitu ya. Jadi kalau misalnya ada stok kan agak santai gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh mau beresin lipatan pakaian ini semuanya ya. Aku tuh mau susunin ke dalam lemarinya anak-anak, biar nanti tuh pas mau ngambil pakaian itu tuh udah enak gitu ya. Semuanya udah disusun, terus juga bakalan mudah kelihatannya gitu. Dan juga pastinya lemari pakaiannya anak-anak itu bakalan kelihatan lebih rapi. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Ini tuh pakaiannya anak-anak, ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Jadi lumayan berasa banget ya teman-teman pas nyusunnya itu lama gitu ya. Karena ya gitu, dia itu lumayan banyak gitu ya. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, itu lipatan pakaian beberapa hari gitu ya. Kalian ingat nggak sih teman-teman, aku tuh yang nyuci pakaian itu yang banyak banget gitu ya. Yang adalah pakaian aku juga yang 1 koper yang belum bau apek, semuanya juga aku cuci. Jadi kayak beneran Masya Allah numpuk parah banget. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau nyoba gitu ya, nyicil ngerapin pakaian anak-anak yang di koper. Ya Allah, baru ini aku keluarin dari koper. Ini tuh sebenarnya aku tuh udah ngerasa kayak kecapean juga nih teman-teman. Pokoknya sekarang semenjak aku pulang kampung kemarin jadi sering ngerasa kecapean gitu ya. Jadi kadang itu sebentar-sebentar pengennya itu istirahat teman-teman. Nah di sini tuh aku coba-coba nih teman-teman buat ngerapin pakaian anak-anak ya, seberapa bisa aku aja lah gitu teman-teman aku rapin. Kalau misalnya nggak bisa semua aku rapin ya udah next aku sambung lagi gitu. Yang penting sekarang aku coba aja dulu teman-teman buat ngerapin sebisanya. Beneran deh teman-teman, kalau misalnya untuk ngerapiin pakaian-pakaian kayak gini tuh memang bagusnya itu kita tuh santai gitu ya waktunya, nggak keburu-buru, nggak lagi capek gitu, pokoknya kayak bener-bener lagi santai gitu ya. Nah teman-teman, di sini tuh aku tuh memutusin untuk duduk teman-teman, siapa tahu gitu ya aku tuh semangat buat ngeberesin gitu. Tapi ternyata teman-teman, aku tuh beneran kayak aduh mager banget jadinya teman-teman. Magernya tuh karena udah capek gitu ya. Jadi nanti aku memutuskan itu pakaiannya nggak aku beresin, tapi aku keluarin aja dari koper, terus aku tumpuk di lemari bagian bawah. Karena beneran aku tuh udah capek banget rasanya dan pengen istirahat gitu. Tambah lagi ngelihat lipatan pakaian ini tuh yang kemarin tuh sempat diacak-acak teman-teman karena nyari beberapa pakaiannya anak-anak gitu ya. Aduh beneran deh, ini tuh bener-bener bikin aku tuh mager banget. Makanya di sini aku tuh mau memutuskan untuk aku keluarin aja lah semua dari koper gitu ya. Kalau udah dikeluarin semua dari koper, kapan nanti aku tuh udah semangat dan udah senggang, aku baru deh beresin gitu. Pokoknya nunggu mood aku tuh bener-bener bagus biar hasilnya nanti tuh juga rapi gitu. Karena kalau misalnya aku tuh moodnya jelek, pasti hasilnya itu berantakan teman-teman.
dan ya begitu deh, hasilnya nggak memuaskan. Nah ya udah, di sini aku masukin aja nih teman-teman semuanya. Intinya kayak di sini tuh cuman aku keluarin doang lah dari koper ya. Aduh jangan ditiru ya teman-teman aku ini, tapi beneran kalau misalnya pas aku tuh lagi semangat, semuanya pasti bakal aku beresin. Tapi ini tuh kayak aku udah bener-bener capek dan pengen istirahat dan pengen rebahan bentar gitu ya. Jadi udah aku keluarin aja dulu semuanya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah ngikutin video aku ya. Semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi, dan juga bisa memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.